Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Khairuddin MAG sebagai dosen pengampu Al-Quran, beserta rekan-rekan dan teman-teman yang saya hormati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga dapat bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Selawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 10, yang beranggotakan saya sendiri, Tami Tania, sebagai moderator, bersama kedua rekan saya, Samia Insiro dan Wapi Khairun Nazla. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ragam cara masyarakat dalam menghidupkan Al-Quran. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama, pemeliharaan Al-Quran pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, keutamaan menghidupkan Al-Quran. Dan yang ketiga, ragam cara masyarakat dalam menghidupkan Al-Quran di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan awalan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama yang akan dibahas oleh rekan saya, Wapi Khairun Nazla. Kepada Wapi, saya persilahkan. Terima kasih kepada Tami. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang pemeliharaan Al-Quran pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Jadi, pada masa Nabi Muhammad SAW dan bangsa Arab pada waktu itu, mereka masih buta huruf, tapi mereka itu mempunyai ingatan yang sangat kuat dan sangat bagus dalam memelihara dan meriwayatkan syair-syair dari para pujangga atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu hanya dengan menggunakan hafalan semata. Nah, karena mereka mempunyai ingatan yang sangat kuat dan sangat bagus, Nabi itu mengambil suatu cara langkah praktis yang selaras dengan keadaan pada saat itu. Jadi, setiap ayat Al-Quran yang turun, Nabi itu menyuruh untuk menuliskannya di atas pelepah kurma, di atas batu, di atas kulit hewan, dan apa saja yang bisa dituliskan. Nabi juga mengadakan sebuah peraturan yang dimana peraturan itu berisikan bahwa Al-Quran saja yang boleh dituliskan, selain dari Al-Quran seperti hadis-hadis atau pelajaran-pelajaran yang mereka dengar dari mulut Nabi itu dilarang untuk dituliskan. Nah, hal ini itu bertujuan agar Al-Quran itu selalu terpelihara, jangan dicampur aduk dengan hal yang lain-lain yang juga didengar oleh Nabi. Nabi juga menganjurkan agar Al-Quran itu selalu dihafal, selalu dibaca, selalu didengarkan, dan diwajibkannya untuk dibaca ketika kita sedang melakukan sholat. Nah, dengan cara demikian, mulai banyak orang yang hafal dengan Al-Quran. Nabi juga mempunyai beberapa juru tulis yang bertugas untuk menuliskan Al-Quran. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Muawiyah. Ketika Nabi wafat, ayat Al-Quran telah sempurna dan telah dibaca oleh ribuan manusia. Semua ayatnya telah disusun dengan tertib menurut urutan yang ditunjukkan sendiri oleh Nabi pada saat itu. Pendek ayat Al-Quran tersebut telah terjaga dengan baik, dan Nabi juga telah menjalani satu cara yang sangat praktis untuk memelihara dan menyiarkan Al-Quran sesuai dengan keadaan bangsa Arab pada saat itu. Ada satu hal yang menarik, jadi Nabi itu wafat di saat Al-Quran itu sudah cukup diturunkan, dan Al-Quran itu sempurna diturunkan di waktu Nabi itu telah mendekati masanya untuk kembali kepada Allah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tami. Kepada Tami, saya persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai keutamaan menghidupkan Al-Quran. Seiring berkembangnya zaman, manusia banyak dihadapi teknologi baru dan kehidupan dunia yang semakin berkembang, yang dimana semua itu dapat melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertabur di dalam nikmatnya dunia sehingga lupa akan hidup yang akan dipertanggungjawabkan kelak nantinya. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Di dalamnya adalah petunjuk, membacanya adalah sebuah pahala, dan memahaminya adalah sebuah kenikmatan di dalam mempelajarinya. Namun, terkadang masih banyak seorang muslim yang jauh dari Al-Quran. Dia enggan membacanya, terlalu banyak berbuat untuk dunia, waktu yang tak ada menjadi salah satu alasannya. Padahal seorang muslim harus mengingat untuk apa dia diciptakan dan bagaimana dengan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Untuk itu, pada zaman sekarang ini, banyak istilah dengan kata menghidupkan kembali Al-Quran. Itu karena untuk mengingat kembali tentang pedoman hidup seorang muslim, yakni Al-Quran. Di mana dalam surat Al-Baqarah, ayat 169 yang artinya, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah atau memiliki ilmu pengetahuan dan keluasan wawasan. Jadi, begitu penting lah sekali kita untuk menghidupkan Al-Quran demi kebaikan kita kelak di akhirat nanti. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sami Insiro.
Baik, materi yang ketiga ialah ragam cara masyarakat dalam menghidupkan Al-Quran di Indonesia. Al-Quran sebagai ajaran Islam dimaknai beragam kalangan. Secara umum, kitab suci tersebut dimaknai sebagai sebuah bacaan yang bernilai ibadah. Hal inilah yang menjadikan Al-Quran senantiasa dibaca dalam keseharian umat Islam. Interaksi umat Islam dengan Al-Quran terutama atas bacaan sangat beragam. Hal ini menjadikan Al-Quran dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh beragam generasi manusia, baik di kalangan anak-anak maupun generasi tua. Interaksi manusia dengan Al-Quran juga akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu dan persoalan yang dihadapi oleh manusia tersebut. Adapun beberapa ragam cara masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, membangun lembaga pendidikan yang banyak mencetak seseorang yang mahir dalam membaca Al-Quran ataupun menghafalnya. Seperti yang sudah kita jumpai di Indonesia ini, sudah banyak pondok pesantren ataupun rumah tahfiz yang berkembang di Indonesia. Nah, hal ini menjadikan salah satu contoh dari ragam cara masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran, khususnya di Indonesia. Yang kedua, mengadakan pengajian di lingkungan sekitar. Contohnya, dengan adanya pengajian rutin yang dilakukan oleh warga pada malam Jumat. Dan yang ketiga, membuat acara-acara yang menarik dalam konteks menghidupkan Al-Quran. Contohnya, masyarakat desa yang mengadakan acara silaturahim yang menghadirkan seorang tokoh agama yang menasihati para masyarakatnya dalam tema cinta terhadap Al-Quran. Itulah beberapa contoh dari ragam cara masyarakat dalam menghidupkan Al-Quran di Indonesia. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita. Semoga dengan itu Al-Quran kembali hidup dan dapat membentuk suasana yang bernuansa Al-Quran di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat, dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.